Hujan mulai jarang turun, siang terasa jauh lebih panas. Di banyak daerah, tanah mulai retak, sawah kehilangan air, bahkan beberapa sungai mengalami penyusutan debit. Bendung Katulampa pun sempat menjadi sorotan karena debit airnya turun drastis. Semua ini mungkin terlihat seperti perubahan cuaca biasa. Padahal sejarah berkali-kali menunjukkan kalau musim kemarau bukan cuma soal udara yang lebih panas. Di balik langit yang cerah, ada rantai pasokan yang mulai tertekan, hasil panen yang berkurang, biaya produksi yang naik, dan perlahan harga kebutuhan pokok ikut bergerak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah cuaca sedang berubah, tetapi apakah kita cukup siap kalau beberapa barang yang hari ini masih mudah dibeli, mulai lebih mahal atau lebih sulit ditemukan menjelang Agustus. Barang pertama yang paling rentan terdampak adalah cabai. Hampir setiap musim kemarau, cabai menjadi salah satu komoditas yang paling mudah mengalami gejolak harga. Tanaman cabai membutuhkan suplai air yang cukup agar buahnya berkembang dengan baik. Ketika cuaca terlalu panas dan curah hujan terus menurun, produktivitas bisa ikut menurun. Belum lagi jika muncul serangan hama yang lebih sulit dikendalikan saat kondisi cuaca berubah. Akibatnya pasokan dari sentra produksi berkurang, sementara permintaan masyarakat tidak pernah benar-benar turun. Cabai memang bukan makanan pokok, tetapi hampir semua masakan Indonesia menggunakannya. Sedikit gangguan pada produksi saja sudah cukup membuat harga bergerak lebih cepat dibanding komoditas lain. Karena itu, setiap kali kemarau mulai meluas, cabai hampir selalu menjadi barang pertama yang diawasi oleh pedagang maupun konsumen. Barang kedua adalah sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, dan selada. Banyak orang menganggap sayuran akan selalu tersedia karena masa panennya relatif singkat. Padahal tanaman jenis ini sangat bergantung pada ketersediaan air. Ketika tanah mulai mengering dan irigasi tidak lagi mencukupi, hasil panen bisa menurun baik dari jumlah maupun kualitasnya. Daunnya menjadi lebih kecil, pertumbuhannya lebih lambat, bahkan sebagian petani memilih mengurangi luas tanam agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Akibatnya, pasokan ke pasar ikut berkurang. Memang kenaikannya sering tidak langsung terasa drastis, tetapi sedikit demi sedikit harga mulai berubah. Yang membuatnya terasa berat adalah karena sayuran dibeli hampir setiap hari. Kenaikan kecil yang terjadi terus-menerus akhirnya menjadi beban dalam pengeluaran bulanan keluarga. Barang ketiga adalah beras. Disinilah kita perlu bersikap objektif. Sampai saat ini pemerintah masih memiliki berbagai upaya untuk menjaga stok dan stabilitas harga beras melalui cadangan pangan serta berbagai kebijakan distribusi. Jadi tidak tepat jika mengatakan beras pasti akan langka. Namun bukan berarti kemarau tidak memiliki pengaruh sama sekali. Jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dan pasokan air irigasi terganggu di sejumlah wilayah, musim tanam berikutnya bisa ikut terdampak. Artinya, risiko terhadap produksi tetap ada apabila kondisi cuaca tidak membaik sesuai perkiraan. Inilah alasan mengapa petani selalu berharap hujan datang pada waktu yang tepat. Terlalu banyak hujan memang tidak baik, tetapi terlalu sedikit juga bisa menjadi masalah besar. Sawah yang kekurangan air tidak akan menghasilkan panen yang optimal. Dan ketika produksi menurun, efeknya tidak langsung terasa hari itu juga. Dampaknya baru muncul beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian ketika stok hasil panen mulai berkurang di tingkat distribusi. Barang keempat yang juga sangat rentan terdampak adalah telur dan daging ayam. Banyak orang mungkin bertanya, apa hubungannya kemarau dengan ayam? Hubungannya ternyata cukup besar. Peternakan unggas membutuhkan pasokan air setiap hari, baik untuk minum ternak maupun menjaga kebersihan kandang. Di sisi lain, biaya pakan juga sangat dipengaruhi oleh komoditas pertanian seperti jagung yang produksinya bisa terganggu apabila cuaca terlalu kering. Ketika biaya pakan naik dan biaya operasional ikut meningkat, peternak berada pada posisi yang sulit. Mereka tidak mungkin terus menjual dengan harga lama jika biaya produksinya semakin besar. Akibatnya, harga telur maupun daging ayam berpotensi ikut bergerak. Memang tidak selalu melonjak tajam, tetapi perubahan kecil yang terjadi terus-menerus akhirnya tetap terasa oleh masyarakat. Padahal telur dan daging ayam adalah sumber protein yang paling banyak dikonsumsi keluarga Indonesia. Jika harganya naik, pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi menjadi semakin terbatas. Lalu kita sampai pada barang kelima. Menurut gue, justru inilah yang paling sering dilupakan banyak orang. Selama ini kita mungkin mengira barang paling berharga saat musim kemarau adalah beras atau cabai. Padahal ketika kemarau berlangsung lebih panjang, ada satu kebutuhan yang nilainya bisa mengalahkan semuanya. Bukan emas, bukan uang, tetapi air bersih. Air bersih adalah fondasi dari hampir seluruh aktivitas kehidupan. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, mencuci, menyiram tanaman, hingga menjalankan berbagai usaha kecil. Ketika sumber air mulai menyusut, sumur menjadi lebih dangkal, debit sungai menurun, atau distribusi air bersih terganggu,
biaya hidup masyarakat bisa meningkat dengan sangat cepat. Di beberapa daerah di Indonesia, musim kemarau panjang hampir setiap tahun memaksa warga membeli air bersih menggunakan mobil tangki. Pengeluaran yang sebelumnya tidak pernah ada tiba-tiba menjadi kebutuhan rutin. Ironisnya, persoalan seperti ini sering tidak menjadi perhatian sampai benar-benar terjadi di depan mata. Musim kemarau sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Indonesia mengalaminya hampir setiap tahun. Yang membedakan adalah seberapa panjang kemarau berlangsung dan seberapa besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Air adalah fondasi utama produksi pangan. Ketika air mulai berkurang, tanaman membutuhkan biaya lebih besar untuk tetap tumbuh. Petani harus menyedot air dari sumber yang lebih jauh, mengeluarkan biaya bahan bakar tambahan, atau bahkan terpaksa membiarkan sebagian lahannya tidak ditanami. Semua keputusan itu akhirnya bermuara pada satu hal, yaitu hasil panen yang tidak sebanyak biasanya. Dan ketika hasil panen berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, hukum ekonomi bekerja dengan sendirinya. Pasokan menjadi lebih ketat, harga perlahan bergerak naik, dan masyarakat yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang setiap hari bergantung pada kebutuhan pokok. Kalau kita perhatikan, semua barang yang tadi kita bahas sebenarnya memiliki satu benang merah yang sama. Semuanya bergantung pada air. Cabai membutuhkan air, sayuran membutuhkan air, padi membutuhkan air, jagung untuk pakan ayam membutuhkan air, bahkan peternakan sendiri juga membutuhkan air. Artinya, ketika sumber kehidupan yang paling dasar mulai berkurang, dampaknya bisa merambat ke hampir seluruh rantai pangan. Inilah alasan mengapa para ahli selalu mengatakan bahwa perubahan iklim dan musim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan ekonomi. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil panen, melainkan daya beli masyarakat. Sayangnya, kita seringkali baru bergerak setelah keadaan menjadi sulit. Ketika harga masih normal, banyak orang merasa belum perlu menyiapkan apapun. Tetapi ketika harga mulai naik, semua orang berbondong-bondong membeli dalam jumlah besar. Akibatnya permintaan melonjak, stok di pasar cepat habis, dan kepanikan justru memperburuk keadaan. Pola seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun. Padahal solusi yang jauh lebih bijak adalah membeli kebutuhan rumah tangga secara bertahap saat kondisi masih stabil, bukan menunggu sampai semua orang berebut pada waktu yang bersamaan. Juli mungkin hanya terlihat sebagai pergantian bulan biasa, tetapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, Juli adalah masa ketika alam mulai mengirimkan pesan. Pesan bahwa musim sedang berubah, pesan bahwa sektor pertanian mulai menghadapi tantangan yang lebih berat, dan pesan bahwa kita sebaiknya mulai lebih bijak dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Tidak perlu memenuhi gudang dengan sembako, tidak perlu ikut menyebarkan kepanikan. Yang perlu kita lakukan hanyalah merencanakan kebutuhan dengan lebih baik, menghindari pembelian yang tidak penting, dan mulai menghargai setiap sumber daya yang kita miliki, terutama air. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat agar kita semua lebih siap menghadapi perubahan, jangan lupa dukung channel Sekilas Uang dengan menekan tombol suka, bagikan video ini kepada keluarga dan teman, supaya semakin banyak yang bisa mengambil langkah lebih bijak tanpa harus panik, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan ekonomi, keuangan, serta isu-isu penting lainnya yang akan kita bahas secara kritis, logis, dan berdasarkan data. Karena memahami sebuah masalah lebih awal selalu jauh lebih murah daripada harus menanggung akibatnya di kemudian hari.